Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sarti Media. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis terkirim ke email peserta menggunakan Google Form. Nah, sebelum kita masuk kepada langkah-langkahnya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa syarat pembuatannya ini kita tentu sudah punya email Gmail. Yang kedua, kita punya konsep sertifikat, apakah itu di Microsoft Word ataupun di PowerPoint. Nah, contoh kali ini saya menggunakan konsep sertifikat di PowerPoint, misalnya seperti ini. Nah, saya sudah buat ini sini contohnya. Lalu di sini saya sudah siapkan. Nah, jadi seperti ini. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan keinginannya. Di sini biasanya ada kop instansi, lalu tertulis sertifikat, kemudian nomor diberikan kepada nama. Kemudian acara dikeluarkan di mana dan siapa yang mengeluarkan. Nah, ini contoh konsep sertifikat yang saya gunakan di PowerPoint atau menggunakan PPT. Oke, ini yang perlu disiapkan. Setelah itu kita kembali. Yang pertama tentu kita login di Google Drive menggunakan email Gmail kita masing-masing. Dan contoh kali ini saya menggunakan Firefox. Nah, setelah Anda buka Firefox, tentu kita buka Google. Nah, seperti ini. Lalu jika teman-teman belum login menggunakan emailnya, maka silahkan login terlebih dahulu. Namun saya tidak melakukan ini karena saya sudah login sebelumnya. Nah, beberapa cara bisa kita lakukan untuk masuk di Google Drive, dan untuk cara ini saya gunakan klik saja tombol di sebelah foto ini. Nah, ini lalu pilih Google Drive atau Drive, maka silakan menunggu sampai menuju ke halaman Google Drive kita. Nah, setelah terbuka Google Drive seperti ini, ya terlebih dahulu kita membuat folder terlebih dahulu untuk menyimpan data sertifikat kita nantinya. Nah, caranya klik menu baru, lalu pilih folder. Nah, klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan ganti namanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, untuk contoh ini saya buat dengan nama sertifikat. Oke. Nah, klik buat. Nah, silakan tunggu sampai muncul folder baru namanya sertifikat. Setelah itu silakan buka seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita membuat Google Form-nya terlebih dahulu untuk meminta nanti kepada peserta data apa yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat itu. Caranya klik baru di sini, lalu pilih lainnya, lalu pilih ya Google Formulir atau Google Form, lalu pilih formulir kosong. Oke. Nah, silakan tunggu beberapa saat, lalu buat judulnya di sini. Ya, judulnya terserah teman-teman. Saya coba aja form pembuatan sertifikat. Oke. Setelah itu, kalau mau mengubah nama foldernya di sini, ya silakan klik saja, maka secara otomatis berubah sama dengan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat formnya yang akan diminta. Misalnya saya akan meminta yang pertama email aktif. Ya, fungsinya ini untuk mengirim email nantinya ke
ke peserta. Jadi email yang dimasukkan nanti di sini itu akan menjadi email pengiriman peserta secara pengiriman sertifikat secara otomatis. Nah, kita di sini pilih saja, lalu aktifkan wajib ya, supaya peserta nanti harus mengisi dengan wajib. Setelah itu tambahkan form selanjutnya seperti ini. Lalu buat nomor selanjutnya mau dengan mengisi nama lengkap ya. Nama lengkap, lalu aktifkan seperti ini. Oke, selanjutnya bisa juga dengan tanggal pembuatan, bisa juga tidak ya, tergantung kebutuhan. Nah, saya buat saja tanggal pembuatan ya, bisa juga tidak, tapi itu tergantung. Kalau teman-teman sudah menyetingnya di template, maka ini tidak perlu. Tapi kalau tidak men-setting, maka silakan. Nomor pun kalau mau beda-beda ya bisa di setting di sini ditambahkan. Kalau nomor sertifikat sama ya berarti tidak perlu. Untuk contoh ini ya cukup ini saja sebagai contoh, nanti teman-teman bisa membuat berikutnya dan seterusnya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, anggap saja sudah selesai ini. Nah, selanjutnya jika sudah dianggap sudah lengkap datanya, tinggal klik respon ya. Silakan klik di bagian sini untuk membuat ya data spreadsheetnya atau data Excelnya kalau teman-teman biasa menggunakan Office. Seperti ini ya, ini nama foldernya mau diganti atau tidak ya terserah. Saya centang buat yang baru, lalu klik buat. Nah, silakan tunggu sampai beberapa saat terbuka. Nah, di sini sudah ada teman-teman, ada 3 form yang saya akan minta tadi. Email aktif, nama lengkap, tanggal pembuatan. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mengaktifkan plugin atau add-on. Caranya Anda menuju ke dapatkan add-on. Oke. Silakan tunggu beberapa saat. Nah, di sini cari namanya AutoCRAD. Nah, seperti ini tulisannya sudah ada. Silakan klik, maka akan muncul AutoCRAD seperti ini. Nah, jika teman-teman belum menginstalnya, maka silakan install terlebih dahulu ya. Silakan install, ikuti saja petunjuknya. Kalau meminta masuk ke email ya silakan ikuti. Namun untuk contoh ini saya tidak melakukannya karena saya sudah menginstal sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Oke, jika sudah menginstal ya silakan kembali ke sini posisi semula, lalu pilih kembali add-on, lalu pilih AutoCRAD, lalu launch. Klik, tunggu beberapa saat ya seperti ini. Nah, berarti ini sudah aktif. Nah, ini sudah aktif. Oke, namun sebelum kita menuju ke pengaturan sini, terlebih dahulu kita harus mengupload tadi template sertifikat kita yang mau dihubungkan dengan data ini ya, yang saya sudah siapkan dari Microsoft PowerPoint tadi, tapi Microsoft Word juga bisa, caranya juga sama. Oke, saya buka dari sini. Kemudian tadi contoh sertifikat, kemudian saya drag and drop saja ke PowerPoint sini.
silakan menunggu beberapa saat sampai file ini masuk ke sini. Oke, ini bisa cara seperti ini. Bisa juga dengan cara upload file, kemudian dicari letaknya di mana tema yang akan kita buat. Bisa juga seperti ini. Nah, ini contoh sertifikat, kemudian diambil ini sama saja teman-teman. Jadi tergantung yang mana lebih mudah kita lakukan. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, ini masih file Microsoft file PowerPoint biasa ya teman-teman. Makanya kita harus mengubah terlebih dahulu. Caranya ya klik kanan, lalu buka dengan Google Slide ya, karena dari PowerPoint biasa kita harus mengubah terlebih dahulu ke Google Slide. Cara mengubahnya, buka, klik kanan ya, lalu pilih Google Slide. Silakan tunggu beberapa saat sampai benar-benar terbuka. Nah, ini sudah mulai terbuka. Nah, ini sudah mulai terbuka teman-teman. Nah, selanjutnya ini tandanya di atas masih PPT biasa, masih PowerPoint biasa. Nah, harus kita ubah ke Google Slide. Nah, cara mengubahnya ke Google Slide ya, kita buka menu file, lalu simpan sebagai Google Slide ya. Jadi caranya menyimpang, mengubah dari PowerPoint biasa ke Google Slide ya, klik menu file, simpan sebagai Google Slide. Nah, silakan tunggu beberapa saat. Nah, inilah Google Slide. Nah, bisa mengubah nama filenya di sini. Saya coba ubah nama filenya menjadi sertifikat. Oke. Nah, disinilah kita ngubah terlebih dahulu teman-teman, karena datanya ya nanti yang kita mau ambil dari sini, maka secara otomatis kita akan memberi penamaan sama persis dengan yang di sini. Ini ya, sama persis dengan di sini. Nah, caranya caranya kita kembali tadi ke Google Slide. Nah, di sini kita kasih nomor saja, karena tidak kita masukkan tadi nomor di form ya, kita samakan saja seperti ini. Ini artinya semua sertifikat nanti akan terkirim dengan nomor yang sama, yaitu 23. Selanjutnya kita ubah nama ini menjadi menghubungkan dengan Google Slide tadi ya, menghubungkan dengan nama yang ada di sini. Jadi perhatikan nama lengkap, N besar, spasi, L dan seterusnya. Sehingga kita membuatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya harus sama persis, lalu nama lengkap, lalu tutup 2 kali teman-teman. Ini lebih besar lebih kecil 2 kali, ini harus sama persis. N besar, yang lain kecil, lalu spasi, L besar, lalu kecil. Ini harus sama persis dengan nama yang kita mau ambil data dari sini nantinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengaturan. Tadi ada tanggal pembuatan, berarti kita bisa ambil dari sini. Nah, berarti tanggal pembuatan itu kita ubah di bawah sini. Nah, kita ubah dengan nama seperti ini, tanggal pembuatan, lalu tutup 2 kali. Nah, lalu siapa yang bertanda tangan di sini ya silahkan kasih atau beri nama, lalu tanda tangan scan kalau mau, atau dengan cara lain ya terserah teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya, menyimpannya tidak perlu dengan Ctrl S, tapi ini secara otomatis tersimpan ketika terhubung dengan internet. Nah, ini sudah kita atur di template sertifikatnya. Nah,
Selanjutnya kita kembali ke spreadsheet tadi. Nah, di sini nih teman-teman yang seperti ini spreadsheet atau kita kenal dengan Excel. Lalu buka kembali di add-on, lalu pilih AutoCAD Launch. Nah, ini untuk menghubungkan template kita dari PowerPoint tadi dengan database ini. Nah, caranya ikuti langkah berikut ini. Setelah muncul seperti ini, klik New Job bagian bawah sini. Silakan tunggu. Nah, di sini kita akan memberi nama sertifikat atau nama file yang akan terkirim nanti. Jadi misalnya nama ya, sertifikat pelatihan atau workshop. Nah, itu terserah mau kasih nama, itu sesuaikan saja teman-teman. Setelah itu klik next bagian bawah sini. Nah, di sini harus mengambil template yang telah dibuat tadi teman-teman, yang slide ini, yang Google Slide. Nah, kita masukkan di sini, pilih form drive ya, kita tunggu. Nah, template tadi yang telah dibuat akan muncul di sini teman-teman. Nah, saya beri tadi nama sertifikat. Nah, berarti ini teman-teman ya. Nah, pastikan ini jangan sampai salah di sini. Salah mengambil template, apakah itu dari Word atau PowerPoint. Dan untuk contoh ini saya menggunakan PowerPoint. Lalu pilih select. Nah, silakan tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, sini sudah ada muncul nama template sertifikat kita tadi. Setelah itu klik next. Nah, di sini teman-teman harus dipastikan nama lengkap ini ya, nama dari template tadi. Kemudian di sini ya itu berada pada kolom di Excel tadi atau spreadsheet. Jadi harus sama ini. Kemudian tanggal pembuatan di sini juga ya, tanggal pembuatan teman-teman supaya terhubung nantinya. Nah, setelah dipastikan benar di sini hati-hati ya. Harus sama persis antara dari template sertifikat dengan database yang ada di Excel. Selanjutnya klik next. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sertifikat ya, nama lagi sertifikat. Nah, jika teman-teman mau menambahkan misalnya nanti namanya sertifikat nama Anda, berarti caranya ya kita masukkan kode lebih kecil 2 kali, lalu masukkan kode nama lengkap tadi ya. Ini nama lengkap harus sama persis ya, seperti tadi di slide. Nah, ini nama lengkap, lalu tutup 2 kali. Oke, setelah itu ini artinya nanti sertifikat kemudian nama yang punya sertifikat akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita ubah tipenya, kita ubah menjadi PDF. Jadi file PDF nanti yang akan terkirim ke email setelah mengisi form teman-teman. Setelah itu klik next. Nah, setelah ini folder penyimpanan, nanti klik next saja, lalu klik next, lalu klik next saja teman-teman. Nah, di sini di poin ke-8 ini ya kita ganti menjadi yes. Nah, kita share dalam bentuk PDF. Oke, setelah itu ya ini sama, milih yes, kemudian no, kemudian di sini sini email ya, kita masukkan kode email tadi yang di sini ya, email aktif ya, berarti harus sama persis. Caranya ya lebih besar lebih kecil 2 kali, lalu email aktif, lalu tutup 2 kali. Nah, ini harus sama persis teman-teman dengan yang di sini, email aktif, kecil baru spasi, A kecil baru spasi, ini sama persis. Nah, selanjutnya ini judul sertifikat ya, ini kemudian terima kasih
telah mengikuti pelatihan ini. Ya, ini bisa disesuaikan teman-teman. Nah, selanjutnya klik next. Oke, lalu di sini di run form trigger pilih yes saja, lalu konfirmasi yes. Silakan tunggu. Nah, setelah itu ini tetap no. Nah, silakan save. Kalau sudah sampai di langkah ke-9, silakan save jika sudah ingin menyimpannya. Silakan tunggu. Ini artinya sudah selesai teman-teman. Nah, ini sudah terhubung. Untuk menguji cobanya, ya kita tutup saja, kita coba ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke formnya tadi untuk menguji coba teman-teman. Nah, kita mengambil dulu linknya form ini supaya kita bisa menguji coba. Caranya klik kirim, lalu klik simbol ini. Nah, ini linknya teman-teman, kita perpendek saja ya. Oke, inilah link ketika teman-teman seminar, apakah itu menggunakan Zoom, Meet atau WA. Inilah link yang akan dibagikan ke peserta untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, kita saling, kita akan menguji coba. Lalu saya membukanya di sini link yang tadi, lalu mengisi datanya teman-teman. Kita akan coba apakah benar terkirim ke email saya. Makanya saya masukkan email saya, misalnya contoh email yang saya pakai sini, inasafar@gmail.com. lalu nama lengkap ya, Khairul Ikhwan. Ya, mau memberi titel juga boleh, tidak juga salah. Ini email, nanti ini email yang akan dikirimi sertifikat secara otomatis. Kemudian nama lengkap ya, nama lengkap yang akan tercetak di sertifikat. Kemudian ini tanggal pembuatan, karena saya menggunakan tanggal pembuatan tadi. Berarti kita isi saja, misalnya hari ini 19/06 ya. Boleh. Setelah itu kirim, tahun 2020 ya. Setelah itu kirim. Nah, setelah terkirim seperti ini ya, silahkan tunggu beberapa menit agar sertifikat bisa terproses ya. Nah, saya akan coba buka email yang saya masukkan tadi teman-teman di browser lain, di Google Chrome ya. Saya buka emailnya. Nah, ini saya sudah masuk, kita akan cek. Nah, kalau belum masuk teman-teman di sini ya, silakan menunggu, karena biasanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah pengisian ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman, sertifikat yang telah dibuat tadi. Nah, kita coba buka. Nah, di sini sudah ada lampirannya teman-teman. Nah, ini bentuk sertifikat. Nah, jadi sudah otomatis nama sesuai tadi, kemudian tanggal pembuatan dan seterusnya. Nah, setelah seperti ini ya, kita tinggal mendownloadnya teman-teman. Nah, itulah sertifikat yang sudah dibuat. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman ya, sudah selesai. Saya kira demikian tutorial bagaimana cara membuat sertifikat secara otomatis menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Demikian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.